Firman hari ini diambil dari Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita hidup setiap hari dengan begitu banyak kekhawatiran tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, dan apa yang akan kita minum. Namun Allah tidak pernah melupakan seekor burung kecil pun. Apalagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Betapa lebih lagi Dia mengasihi dan memelihara kita. Kiranya hari ini pun Anda merasakan tangan kasih karunia Allah dan berjalan dengan damai dalam kasih-Nya. Shalom. Firman hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 10. Saudara-saudari, siapakah yang sedang Anda berkenan untuk menyenangkan hari ini? Alkitab berkata, ada hidup yang berkenan kepada manusia dan ada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak ragu sedikit pun. Ia memilih jalan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Kadang hati kita goyah, terombang-ambing antara manusia dan Tuhan. Namun, bagi mereka yang memilih Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menanggung hidup mereka. Sekalipun ada penderitaan dari manusia, damai sejahtera yang datang dari Tuhan tidak akan pernah dapat dirampas. Hari ini, marilah kita melangkah dengan berani di jalan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Galatia 1 ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Firman hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kadang, apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saat itu, marilah kita menurunkan kebijaksanaan dan pikiran kita sendiri, dan berhenti mengeluh atau bersungut-sungut, lalu berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi. Ketika kita melakukan itu, Tuhan akan menuntun jalan kita ke arah yang benar. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh berkat ketika kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Firman hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ayat ini terdengar sangat wajar, namun seringkali kita hanya memahaminya dengan pikiran, tanpa benar-benar melakukannya dalam tindakan. Rahasia kehidupan yang berkelimpahan terletak pada kerajinan. Alkitab berkata, belajarlah hikmat dari semut. Ia tidak memiliki pemimpin, pengawas, atau penguasa, namun dengan tekun bekerja dan mengumpulkan persediaan makanannya. Begitu pula dengan hidup kita. Ketergesa-gesaan melahirkan kekurangan, tetapi kerajinan akan membawa pada hasil yang berlimpah. Mulai hari ini, kiranya tangan dan hati kita menjadi semakin rajin, dan semoga kita menikmati hari yang penuh kelimpahan di dalam Tuhan. Firman hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika kita membalas dendam kepada musuh, kita hanya akan menciptakan musuh yang baru. Namun, jika kita berbuat baik, mengampuni, dan mengasihi bahkan kepada orang yang tidak benar, itulah kehendak Tuhan, dan orang yang demikianlah disebut anak-anak Allah. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dunia ini, banyak orang yang melakukan perbuatan baik sambil mengharapkan pengakuan dan pujian dari manusia. Meskipun tidak terlihat dan tidak ada yang menghargai, tidak apa-apa, sebab Allah melihat semuanya dan Dia sendiri yang berjanji akan memberikan upahnya. Maka hari ini, lakukanlah kebaikan dengan menyadari mata Allah, bukan mata manusia. Perbuatan baik yang engkau lakukan secara diam-diam itu akan menjadi upahmu di surga. Tuhan menghendaki agar hati dan roh kita diperbarui setiap hari dan benar-benar menjauh dari kejahatan. Yehezkiel 18. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Hari ini, janganlah mengasihi hal-hal yang ada di dunia, dan jangan mengikuti keinginan dagingmu, tetapi hiduplah untuk melakukan kehendak Allah saja. Aku memberkatimu agar hari ini menjadi hari seperti itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini bersama kami. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like, karena itu sangat membantu dalam pembuatan video.